Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan staf yang ada di SDN Larangan Dharma 1. Tak lupa pada siang hari ini patut rasanya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mendesiminasikan tentang apa yang menjadi kewajiban saya sebagai seorang calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 1 yang sudah saya pelajari selama beberapa minggu ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya masuk kepada materi, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya saya di sini bukan berarti saya ini mau menggurui Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah sebuah tugas bagi saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya harus melakukan aksi nyata di modul 1.4, yaitu modul yang terakhir di modul 1 tentang budaya positif. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, bukan karena saya ingin menggurui atau apa, karena ini memang sudah tuntutan bagi saya untuk menyelesaikan proses demi proses dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian, nanti saya juga membutuhkan saran dari Bapak Ibu tentang apa yang sudah akan saya sampaikan nanti. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Baik Bapak Ibu, mari kita sekarang bersama-sama untuk masuk ke acara inti ini tentang penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini Bapak Ibu, konsep intinya yaitu satu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebijakan universal, yang keempat teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang kelima yaitu adalah keyakinan kelas, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 poin ini Bapak Ibu nanti yang akan kita bahas bersama-sama di ruangan ini. Baik, memasuki konsep inti yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kita sekarang sudah memasuki di era modern, di mana pembelajaran untuk di lembaga kita itu semuanya sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana semuanya harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki kepada paradigma yang baru, tentunya kita harus mengetahui dulu beberapa teori kontrol yang selama ini tentunya sudah Bapak Ibu laksanakan. Akan tetapi Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol yang
miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi di sini adalah pernyataan yang kita benarkan, namun pada kenyataannya pernyataan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang dikemukakan oleh para ahli. Miskonsepsi apa saja Bapak Ibu yang ada? Yaitu yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat miskonsepsi ini Bapak Ibu, ini yang sebenarnya harus kita luruskan. Jadi pemikiran-pemikiran teori yang seperti ini kita harus rubah mulai dari sekarang Bapak Ibu. Karena teori kontrol yang seperti ini sudah tidak digunakan lagi di paradigma yang baru pada saat ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih ilusi guru mengontrol murid itu? Apa sih ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Sebenarnya Bapak Ibu, dari keempat miskonsepsi teori kontrol ini sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing atau di lingkungan sekolah. Namun kita tanpa menyadarinya, kita tidak tahu bahwa kita sudah menggunakan teori seperti ini terhadap peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi untuk itu saya akan mencoba mengupas satu demi satu dari keempat miskonsepsi tersebut. Nah, mulai dari yang pertama, yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, kita dapat memaksakan murid untuk melakukan sesuatu jikalau murid itu tidak memilih untuk melakukan apa yang kita suruh kepada mereka. Secara tidak langsung ini sudah pernah terjadi di kelas kita. Apa contohnya? Kenapa kok ilusi guru mengontrol murid ini perlu kita luruskan di sini? Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan kehendak murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi terkadang kita tetap memaksakan kehendak ini Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Yang sering kita lakukan di dalam kelas, misalkan pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu, Bapak dan Ibu lagi enak-enaknya mengajar di depan, tidak tahunya ada siswa Bapak Ibu di belakang itu yang tidak memperhatikan atau bisa berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu pastikan nantinya yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah apa? Menegur siswa tersebut. Tapi teguran yang Bapak Ibu berikan itu tidak diindahkan oleh murid tersebut, sehingga Bapak Ibu menerapkan teori kontrol seperti ilusi guru mengontrol murid dengan memberikan kalimat atau tanggapan kepada anak untuk tidak berjalan pada saat pembelajaran berlangsung. Namun pada kenyataannya, karena ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa, akhirnya siswa di sini hanya mendengarkan tapi tidak memindahkan perintah dari Bapak Ibu, sehingga teori ilusi guru mengontrol murid ini, karena ini disebut paksaan, jadi Bapak Ibu merasa bahwa dengan memaksa anak melakukan apa yang kita perintahkan itu sudah termasuk teori kontrol. Jadi dengan Bapak memerintahkan, ayo duduk, jangan jalan kemana-mana, ini sedang lagi proses belajar mengajar. Sebenarnya anak di sini itu sudah paham
saya disuruh duduk oleh bapak dan ibu. Tapi karena di dalam diri siswa itu tidak ada atau merasa dipaksa, akhirnya dia cuma duduk, tapi pada kenyataannya setelah duduk ada saja yang dikerjakan oleh siswa itu, entah itu ngobrol dengan teman sebangkunya, mengganggu teman yang ada di belakangnya, sehingga bapak ibu merasa dengan memberikan paksaan atau perintah seperti itu, bapak ibu sudah melakukan sebuah teori kontrol. Jadi ini yang perlu kita luruskan bapak ibu. Jadi hal-hal seperti ini tidak usah atau jangan lagi pernah kita gunakan terhadap anak di kelas kita, karena masih banyak nanti pendekatan-pendekatan yang akan kita berikan kepada siswa selain harus dengan menggunakan kata-kata seperti itu bapak ibu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini bapak ibu, penguatan positif di sini karena di sini ada kata-kata positif, secara tidak langsung bapak ibu pasti merasa kalau apa yang bapak ibu berikan dengan nilai yang positif itu pasti akan membuat suatu keyakinan kepada siswa tentang teori kontrol ini bapak ibu. Tapi pada kenyataannya bapak ibu, penguatan positif ini merupakan sebuah bujukan kepada siswa bapak ibu. Jadi dengan menerapkan semua penguatan positif kepada siswa, itu sama halnya bapak ibu di sini merayu atau membujuk siswanya agar mau melakukan apa yang bapak ibu kehendaki. Nah, di sini bapak ibu dengan menerapkan teori seperti ini akan ada hal negatifnya kepada siswa, di mana nanti siswa di sini akan merasa ketergantungan terhadap bapak ibu sekalian. Nah, dari hal ini bapak ibu perlu kita luruskan kembali bahwa ilusi semua penguatan positif itu tidak efektif untuk kita lakukan di dalam kelas bapak ibu. Jadi ini nanti kita bisa hindari jika kita menemukan siswa yang ada di dalam kelas kita yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang ketiga di sini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah ilusi yang harus kita luruskan bersama bapak ibu. Nah, dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal di sini bapak ibu. Ini lebih parah lagi dari yang kedua. Jadi dengan memberikan sebuah kritikan kepada anak didik kita, ini nantinya akan menghasilkan sebuah murid yang mengalami identitas kegagalan. Karena apa? Karena dia sudah merasa apa yang dia lakukan tidak pernah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Dengan kata lain, kalau kita kepada murid itu tak nemu tepat, karena seniornya itu mampu nggak tak nemu tepat bapak guru. Nah, seperti itu. Jadi nanti di dalam diri peserta didik itu akan mengalami suatu identitas kegagalan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia merasa tidak bisa mengembangkan apa yang menjadi bakat dia di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi paradigma yang seperti ini, kebiasaan mengkritik itu akan membuat peserta didik menjadi down. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang keempat ini kebanyakan kita sebagai seorang pendidik di sini, kita merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu di sini bapak ibu. Karena apa? Karena kita merasa
dewasa di sini sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka. Jadi kita seenaknya saja atau menyuruh siswa melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi pada kenyataannya apa yang sudah kita lakukan terhadap peserta didik itu kemungkinan besar tidak pernah bisa diterima oleh murid kita. Contoh sekarang, pada saat kita melakukan kerja bakti Bapak Ibu, kan biasanya di situ ada yang disuruh mencabut rumput, anak-anak membuang sampah. Nah, Bapak Ibu melihat ada beberapa murid di situ yang lain bekerja, tapi anak tersebut hanya bermain-main, sehingga Bapak Ibu memerintahkan kepada anak tersebut untuk melakukan hal misalkan coba buang sampah itu. Nah, karena keyakinan atau teori yang Bapak Ibu terapkan di sini adalah sebagai ilusi orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa, akhirnya Bapak Ibu terapkan kepada siswa tersebut. Alhasil apa? Siswa ini hanya bisa menerima perintah dari apa yang Bapak Ibu perintahkan, tapi pada kenyataannya siswa itu tidak mengerjakan. Bisa saja hanya di depan Bapak Ibu, setelah itu dia pergi, kemudian tidak mengindahkan apa yang telah Bapak Ibu perintahkan tadi. Banyak biasanya kalau dalam kegiatan kerja bakti yang seperti ini, dan sudah pernah kita jumpai di setiap kegiatan kita di hari Sabtu, kegiatan Sabtu bersih Bapak Ibu. Banyak anak-anak yang seperti ini. Jadi teori-teori yang seperti ini Bapak Ibu perlu kita luruskan kembali. Karena kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru di sini tugas kita itu bukan lagi menuntut siswa menjadi apa yang kita inginkan, tetapi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di paradigma yang baru ini, kita sebagai guru di sini harus menuntut, bukan lagi menuntut. Jadi kita harus menuntut siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan serta kodrat yang dimiliki oleh masing-masing siswa tersebut. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu kegiatan-kegiatan yang mana harus memberatkan kepada peserta didik atau pembelajaran hanya berfokus pada kita saja. Tapi kita sudah harus berubah paradigma itu menjadi paradigma yang lebih menyenangkan ke paradigma yang baru saat ini. Jadi nanti pembelajaran itu semuanya harus berfokus kepada murid. Tugas guru di sini hanya menuntut siswa, bukan lagi menuntut. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, tentang disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kedua, konsep inti yang kedua yaitu tentang disiplin positif, yang mana disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa suatu imbalan, penghargaan, reward, ancaman dan hukuman. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kita mendengar kata-kata disiplin, apa biasanya yang terbayang yang ada di benak Bapak Ibu dengan kata-kata disiplin ini Bapak Ibu? Tentunya kan Bapak Ibu kalau sudah mendengar harus disiplin, patuh, terus apa lagi?
tepat waktu, taat, terus menerus. Iya, jawaban yang bagus sekali dari Bapak Ibu. Kalau saya, yang ada di benak saya, kalau mendengar kata-kata disiplin, itu pasti yang ada di benak saya yaitu yang pertama tentang hukuman. Itu yang ada di benak saya yang pertama, yaitu adalah hukuman. Kenapa? Karena setiap kita melanggar kedisiplinan itu saya merasa saya pasti kena sanksi dan ujung-ujungnya pasti dikenakan sebuah hukuman. Itu yang ada di benak saya. Nah, sebenarnya kata-kata disiplin ini Bapak Ibu dalam budaya kita itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena jika kita sudah melanggar dari disiplin, otomatis kita akan kena hukuman dan kita pasti akan merasakan tidak merasa nyaman dengan hal ini. Nah, seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, inilah yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita tentang disiplin positif Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita masuk pada nilai yang ketiga, yaitu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan universal di sini yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program. Yang ketiga 9 pilar karakter, 4 petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, 5 The 7 Essential Virtues, dan yang keenam The Virtues Project atau proyek nilai-nilai dari sebuah kebijakan. Nah, yang pertama tadi ada profil pelajar Pancasila, yang dimana nilai-nilainya itu ada 6 Bapak Ibu, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua dari PYP, itu yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya adalah 9 pilar karakter. Ini ada kita, Tuhan, dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, 8 baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah 9 pilar kemerdekaan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya nilai konsep inti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang motivasi
motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi-motivasi ini Bapak Ibu sudah tertanam pada diri kita. Cuma bagaimana cara kita nantinya untuk mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita mau memilih untuk menghindari hukuman, motivasinya, atau mendapatkan imbalan, atau hanya untuk menjadi orang yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama ini adalah motivasi untuk menghindari hubungan atau ketidaknyamanan. Ini adalah Bapak Ibu tingkat yang paling terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan timbul suatu pertanyaan di dalam benaknya. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini pasti yang akan menjadi motivasi dari orang yang untuk yang mempunyai motivasi hanya untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan sekarang Bapak Ibu di sini, Ibu kepala sekolah kita memerintahkan biasanya atau menyuruh kita untuk datang tepat waktu misalkan ke sekolah. Nah, jika di dalam diri kita mendengar kalimat perintah yang diberikan oleh Ibu kepala sekolah untuk datang tepat waktu, jika Bapak Ibu memiliki motivasi yang hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka motivasi yang Bapak Ibu rasakan itu yang pertama adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Itu sudah pasti. Jadi dalam artian Bapak Ibu lebih mikir duluan, seandainya saya tidak mematuhi perintah itu, apa nantinya? Apa entah nanti berpengaruh pada secara fisik pada kita atau psikologis kita, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam artian di sini Bapak Ibu, motivasi untuk menghindari hukuman ini semacam kayak sebuah paksaan. Apabila kita tidak melakukan, kita yang dipikirkan itu adalah resikonya. Ini untuk yang motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua Bapak Ibu, motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini Bapak Ibu akan selalu timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Jika ada orang yang menyuruh kita seperti ini, pasti yang menjadi motivasi kita itu yang pertama hanya sebuah imbalan atau sekedar mendapatkan pujian dari orang yang telah menyuruh kita. Jadi beda lagi dengan motivasi yang pertama tadi yang hanya sekedar untuk menghindari dari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang-orang dengan motivasi ini akan selalu bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu akan dihargai Bapak Ibu, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah membuat nantinya seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi kalau yang kedua motivasi tadi di atas itu bersifat eksternal, kalau yang ketiga ini sifatnya adalah internal yang memang benar-benar keluar dari dalam diri kita. Nah, tentunya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk kedepannya sebagai seorang pendidik, motivasi yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan sejak dini agar apa yang kita harapkan nanti bisa bernilai menjadi kedisiplinan pada diri kita. Nah, apa tujuannya dari disiplin positif? Itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, nantinya Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang nantinya. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi nantinya jika kita tiga motivasi ini benar-benar kita terapkan kepada siswa kita, nanti siswa kita akan memiliki sikap yang disiplin, dan apabila jika nanti Bapak Ibu menyuruh atau melakukan sesuatu, mereka benar-benar melakukan dengan keyakinannya sendiri tanpa harus mengharapkan hukuman atau hadiah dari Bapak Ibu. Karena dalam pemberian hadiah di sini Bapak Ibu atau reward itu sudah tidak efektif lagi Bapak Ibu, karena pengaruhnya itu sangat besar. Jika kita menyuruh siswa dan mengiring-iringi dengan sebuah hadiah, itu nantinya siswa akan ketergantungan terhadap reward atau pemberian yang akan Bapak Ibu berikan. Misalkan sekarang pada saat mau masuk jam pelajaran, biasanya kita akan memberikan soal kepada anak-anak, atau pada saat mau pulang. Pada saat mau pulang atau jam-jam terakhir, biasanya kita sering melakukan, ayo siapa yang bisa menjawab nanti boleh pulang duluan. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu, murid hanya akan berkembang di saat dia mengharapkan ada imbalan yang akan dia dapatkan. Padahal pada saat proses pembelajaran dari pagi sampai siang, anak-anak ini yang tengah jam, dia tidak mau aktif di dalam kelas, tetapi begitu ada kata-kata reward atau pemberian hadiah, dia lebih unggul dari teman yang lain. Nah, ini tidak efektif Bapak Ibu untuk kita laksanakan. Karena kenapa? Siswa itu hanya akan aktif pada saat kita memberikan reward atau hadiah dari kita. Sehingga kalau tidak ada reward, ya sudah, dia tidak mau menjawab apa yang kita perintahkan kepada anak tersebut. Jadi dengan adanya hadiah seperti ini sudah tidak efektif lagi Bapak Ibu. Jadi dari tiga motivasi yang sudah saya jelaskan, itu yang motivasi yang ketiga ini cukup bagus untuk kita terapkan kepada anak didik kita, agar mereka berani nantinya untuk melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang mereka yakini, tanpa harus mereka takut untuk dihukum dan atau untuk mendapatkan sebuah hadiah dari kita. Nah, sekarang mari kita refleksikan Bapak Ibu dari ketiga motivasi yang sudah saya jelaskan.
kita sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu karena hanya tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah dan kemudian takut mendapatkan surat peringatan dari kepala sekolah? Jadi ini masuk ke motivasi yang pertama. Jadi intinya Bapak Ibu datang ke sekolah itu tepat waktu itu hanya karena ingin menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi yang Bapak Ibu rasakan yang selama ini itu adalah hanya ingin mendapat pujian saja dari atasan dengan datang ke sekolah tepat waktu, atau malah sebaliknya, memang motivasi dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bisa menghargai waktu. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Mungkin meskipun tidak dijawab, tidak apa-apa, ini mungkin hanya sebagai refleksi bagi diri kita sendiri yang mengetahui itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jika ada pertanyaan yang seperti ini, motivasi apa selama Bapak Ibu menjadi seorang guru, misalkan harus datang ke kelas itu tepat waktu, itu motivasinya apa? Apakah hanya sekedar takut dikenakan hukuman, atau hanya ingin sekedar mendapat pujian, atau memang benar-benar keluar motivasi tersebut dari diri kita sendiri untuk memang bisa menghargai waktu? Itu Bapak Ibu yang bisa merasakannya sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat ini adalah hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya dari apa yang kita lakukan itu pasti akan ada dampak positif dan negatifnya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu tindakan-tindakan seperti apa yang kita sudah lakukan agar nantinya kepada siswa kita benar-benar itu memberikan sebuah sanksi atau hukuman, sebuah konsekuensi nantinya. Nah, hukuman dan konsekuensi kita perlu pertanyakan dulu Bapak Ibu. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya Bapak Ibu? Jangan serta-merta kita salah mengambil keputusan yang seharusnya kita memberikan konsekuensi kepada murid, justru malah memberikan sebuah hukuman. Jadi ini sangat fatal. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar bisa memilih mana itu hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman ini itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman di sini cuma bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ini konteksnya adalah secara spontan. Saya contohkan juga seperti ini Bapak Ibu. Seperti tadi, ada murid yang sering mengganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, secara tidak langsung, jika kita memberikan hukuman, maka kita akan menyuruh siswa kita, ayo, kamu maju sini. Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo, maju ke depan. Angkat kaki kamu satu. Berdiri sampai nanti bel istirahat berbunyi. Nah, ini adalah suatu bentuk hukuman Bapak Ibu. Jadi jangan salah. Sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi di sini ini sudah terencana dan disepakati oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi ini sudah dibuat oleh guru dan murid sesudah
mengetahui sebelumnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini beda lagi. Konsekuensi ini diberikan karena kita sudah melakukan sebuah kesepakatan kepada siswa bersama guru. Jadi bukan seperti hukuman yang sifatnya dadakan dan secara spontan. Jadi ini sudah terstruktur kalau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari pengertian hukuman dan konsekuensi tadi, di sini ada sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, di sini termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena kamu sudah datang terlambat. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, karena ini sifatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sifatnya adalah dadakan. Jadi secara tidak langsung ini menurut siswa untuk lari mengelilingi lapangan pada saat itu juga tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena pasti sebelumnya guru sudah melakukan kesepakatan kelas jika datang terlambat itu maka siswa tersebut harus mencatat 1000 kali. Jadi di sini masuk ke sebuah konsekuensi. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini adalah termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah bisa memahami dengan baik karena dari 4 pertanyaan tadi Bapak Ibu sudah bisa menjawab dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kalimat yang diungkapkan oleh dosen di tahun 2004 kemarin Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini ada juga yang mengatakan bahwa proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, melalui pendekatan restitusi ini Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi tidak seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, pada membuat rasa bersalah pada murid atau kritik kepada murid yang nantinya murid itu akan menjadi pribadi atau istilahnya menjadi sebuah identitas, sebuah kegagalan pada diri murid. Jadi dalam restitusi ini justru kita sebagai seorang guru itu akan menanggapi dengan bijak
apa yang menjadi permasalahan dan kita bersama-sama murid itu akan mencarikan solusi yang terbaik nantinya. Jadi nanti jika ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, jadi kita di sini harus istilahnya menggunakan cara-cara seperti restitusi ini Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung menghakimi siswa tersebut atau mengecap bahwa kamu itu salah. Jadi jangan sampai seperti itu lagi Bapak Ibu. Nah, bagaimana ciri-ciri dari restitusi ini Bapak Ibu? Ciri-cirinya satu, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan antara si pelaku dan korban. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi di sini menguatkan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang kelima Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya Bapak Ibu yang akan kita terapkan sebenarnya di kelas kita. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini nanti muaranya akan terasa terhadap siswa kita dan juga pada diri kita. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas Bapak Ibu? Seperti yang sudah pernah kita rasakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor Bapak Ibu? Tentunya pasti yang terbesit di benak kita, jawaban kita itu pasti untuk sebuah keselamatan diri kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Itu kemungkinan jawabannya itu pasti untuk kesehatan kita sendiri. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah Bapak Ibu yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Karena kita sendiri yakin kalau misalkan kita tidak memakai helm pada saat berkendara sepeda motor, apabila kita mengalami kecelakaan, maka otomatis kita sendiri yang akan rugi. Benar apa tidak Bapak Ibu? Nah, jadi kita meyakini bahwa kalau kita tidak memiliki helm, kita takut nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah Bapak Ibu, ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal Bapak Ibu. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini kalau yang ketiga lebih menekankan terhadap kalimat yang akan kita buat nanti bersama dengan siswa tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misalkan di dalam kelas. Meskipun di sini ada lingkungan sekolah, jadi untuk keyakinan kelas cukup kita terapkan
sesuatu hal yang bisa diterapkan di kelas kita ini nantinya Bapak Ibu. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan turah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini cukup bagus Bapak Ibu kalau menurut saya jika ini diterapkan di masing-masing kelas kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini nantinya jika anak sudah memiliki keyakinan seperti ini, secara otomatis mereka sudah akan tercipta sikap yang disiplin terhadap diri mereka. Jadi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Kemudian yang terakhir itu adalah penguasaan. Nah, yang pertama kita bahas kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, di sini kita membutuhkan sebuah rumah, makanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan masuk dalam kebutuhan hidup Bapak Ibu. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Kalau yang tadi yang pertama untuk bertahan hidup itu adalah fisiologis, kalau yang kedua ini termasuk ke dalam psikologis. Karena kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima itu adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah contoh sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Intan adalah seorang wali kelas 5 di SD Harapan Bangsa. Saat ini dia sedang bingung menghadapi mula salah satu murid di kelasnya yang bernama Anton. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Anton yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Intan yang sedang dirasakan saat ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kemudian menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Anton melakukan hal ini? Nah, dari sini ya Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa dari kasus itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu dalam pemecahan masalah ini? Karena tadi kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dalam bertahan hidup Bapak Ibu. Misalkan di sini Bapak Ibu
berada di posisi seperti Ibu Intan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu untuk memecahkan masalah seperti yang sedang Ibu Intan rasakan pada saat ini? Memanggil Anton untuk bertanya langsung atau mengadakan pendekatan terhadap Anton tersebut. Kenapa Anton bisa melakukan hal tersebut kepada teman-temannya? Terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Intinya langkah yang dilakukan kita sebagai seorang guru jika kita menangani sebuah permasalahan atau kasus seperti ini, itu adalah mencari tahu dasar apa yang membuat Anton melakukan hal seperti ini. Jadi memang ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi kita harus mencari tahu apa dasarnya anak ini melakukan hal seperti ini. Jadi kita nanti bisa memposisikan diri kita sebagai apa. Nah, Bapak Ibu, untuk menangani masalah-masalah seperti itu, kita membutuhkan 5 posisi kontrol pada diri kita. Yaitu yang pertama sebagai penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Atau justru yang kelima kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya, apa sih maksud sebagai seorang penghukum di sini Bapak Ibu? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal di sini Bapak Ibu. Guru yang menerapkan posisi penghukum di sini akan selalu berkata seperti ini kepada siswanya dalam menangani sebuah permasalahan. Patuhi aturan saya atau awas. Ini pasti yang akan dilakukan jika kita berada di posisi seorang penghukum. Jadi Bapak Ibu, di sini biasanya seorang penghukum pasti akan selalu mengatakan kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini berarti kalau kita sampai merasa seperti ini, berarti dalam memecahkan sebuah permasalahan kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Dan biasanya nada atau suara itu tinggi, bahasa tubuh itu biasanya mata sering melotot jika sudah mengeluarkan kata-kata seperti ini. Jadi kalau bisa posisi seperti ini itu dihindari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, biasanya nada suara dari posisi ini itu memelas atau halus atau bisa juga sedih Bapak Ibu. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar, yang biasanya keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, secara tidak sadar pengucapannya memang lembut, tapi kepada seorang murid itu akan merasa bahwa dirinya sudah merasakan sebuah kesalahan. Kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini kan sudah mengungkapkan dari kata-kata ini. Pengucapannya diucapkan secara lembut, namun hasil yang didapat itu murid akan merasa bersalah atau merasa kecewa. Kemudian yang ketiga,
Posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, biasanya dilakukan dengan cara bercanda bersama dengan murid. Nah, biasanya mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak Ibu ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini yang biasa dilakukan oleh seorang guru jika berada di posisi kontrol sebagai seorang teman Bapak Ibu. Nah, sekarang yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, terutama pada murid. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi biasanya Bapak Ibu. Dan biasanya nada suaranya itu datar jika kita berada di posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang sering diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu biasanya jika kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Nah, di sini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jika sudah kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Nah, yang kelima yaitu adalah posisi sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya nada suara itu tulus, bahasa tubuh itu tidak kaku, dan biasanya sering mendekat kepada murid-murid jika ada murid yang mengalami suatu permasalahan. Nah, biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering diungkapkan atau dikemukakan jika kita menjadi seorang posisi kontrol yang berada di posisi manajer. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah kuis yang mana ada 5. Ada 5 tadi kita sudah mempelajari 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tentunya saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu bisa menangkap dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tentunya dalam sebuah kalimat-kalimat yang ada di depan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Jika ada kalimat atau kata-kata seperti ini Bapak Ibu, ini termasuk dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, Pak Fadil. Posisi tepatnya adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Iya, benar sekali, jawaban yang bagus Pak Fadil. Karena di sini kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya guru di sini merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh muridnya, sehingga dengan kata-kata yang seperti ini sehingga murid tersebut bisa menjadi merasa bersalah. Kemudian kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kalimat yang kedua ini Bapak Ibu, ini termasuk dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, Mas Waidi.
Baik, terima kasih. Kalimat yang berbunyi kamu tidak pernah benar melakukannya, ini termasuk kontrol sebagai pemantau. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, ini termasuk menurut Pak Suwandi termasuk dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Suwandi. Posisi yang kedua itu adalah posisi kita sebagai seorang pemantau. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Silakan Bu Dani. Yang nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk posisi kontrol sebagai manajer? Iya, benar. Karena di sini kata-katanya diucapkan dengan secara lembut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi di sini jelas sekali Bapak Ibu kalau posisi kontrolnya berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian yang keempat apa ini Bapak Ibu? Yang bisa Bapak Ibu rasakan posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Itu yang keempat. Silakan Bu Titi. Posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai seorang teman. Baik, benar sekali di sini. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan. Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Dan Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Menurut saya dari pertanyaan kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan. Menurut saya itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Benar apa salah Bapak Ibu? Benar. Nah, jadi di sini sudah jelas kalau kalimatnya itu adalah sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini sangat erat kaitannya dengan 5 posisi kontrol yang tadi. Dari 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi, itu yang pertama ada sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, kemudian yang keempat penghukum, pemantau, terus yang kelima yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah kita sebutkan tadi itu yang paling efektif kalau menurut saya itu adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai seorang manajer. Di mana kenapa saya mengatakan paling efektif dari kelima posisi kontrol itu hanya sebagai seorang manajer? Karena dari sebagai seorang manajer di situ tidak ada rasa atau istilahnya itu memberatkan kepada pelaku Bapak Ibu. Justru kita di sini mengayomi, mengarahkan apabila ada siswa kita yang berbuat kesalahan dan kita bersama-sama mencarikan solusi terhadap permasalahan yang telah mereka hadapi. Jadi di sini sangat erat kaitannya yaitu dengan segitiga restitusi. Di mana di sini di segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai posisi kita sebagai manajer dan menggunakan
permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Jadi ini proses dari segitiga restitusi. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya kata-kata atau kalimat yang biasa kita lakukan sebagai seorang manajer yang berada di memposisikan diri kita dalam suatu permasalahan dan itu dilakukan dengan segitiga restitusi, itu biasanya kita sering mengucapkan dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Jadi kita intinya tidak menyalahkan, walaupun pada dasarnya yang kita hadapi itu adalah anak yang benar-benar memang telah melakukan sebuah kesalahan, tapi karena kita melakukan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah ini, jadi kata-kata itu kita rubah menjadi berbuat salah itu wajar. Kemudian ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, jika kita memposisikan diri kita dalam menangani sebuah kasus Bapak Ibu dan kita melakukan penstabilan identitas dan kita menggunakan kalimat ini, maka apa yang Bapak Ibu rasakan? Sebelum Bapak mengetahui dengan melakukan pemecahan segitiga restitusi, ini kan kalimatnya sangat menarik kalau menurut saya, tidak membuat orang yang kita hadapi itu benar-benar merasa bersalah. Di sini cukup bagus Bapak Ibu. Jadi kita dalam menghadapi sebuah kasus atau mungkin itu kita harus stabilkan dulu identitasnya agar dia mau mengakui dan mencari solusi yang dia sedang hadapi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Karena yang kita hadapi itu adalah orang atau siswa nantinya yang melakukan kesalahan. Jadi tindakan-tindakan yang salah kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, kamu biasanya dalam validasi tindakan yang salah itu sering terucap atau biasa kita lakukan dengan mengucapkan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini harus kita benar-benar terapkan agar kita nantinya bisa memecahkan sebuah permasalahan tanpa harus menyakiti perasaan atau melukai perasaan seseorang Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya sendiri kemarin juga sudah mencoba melakukan pemecahan suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah saya lakukan? Mari kita simak di video berikut ini. Waalaikumsalam. Masuk Baira. Baira, mana tahu arah pemilihan sebab tahu. Baira ilo bapak oleh laporan jemputnya dia atau kaki musuh
sesuai dengan keyakinan kelas kita apa aja kayak kurang sesuai. Terus moncak nabutna keyakinan kelas padana apa sibuk nalalangnya saling memaksakan cakancaan. Terus moncak nabutna ngormat cakancaan dia penting apa yang kayak dia moncak nabutna penting. Terus apa sih butuh lakoni butuh emosi sabar menahan emosi ya. Satia kaya nala tahu pun sadar apa sih butuh lakoni dari masalahnya. Nah gila udah sabar. Nah satia bukna apa sekolah lakoni bukna dalam masalah dia pun bisa diintu boleh atau duduk itu boleh. Oh bagus. Nah berarti Lazada pun ambil solusi dalam masalahnya. Saya Bukna oleh aboli ke kelas saya. Iya, saya ulangi boleh jadi pembodoh apa-apa atau boleh kah? Nah, jelas saya aboli ke kelas saya. Nah, inilah yang menjadi sebuah percobaan yang saya sudah lakukan kemarin dalam penerapan segitiga restitusi ini. Jadi di sini tadi sudah jelas Bapak Ibu, saya sudah melakukan penstabilan identitas dari anak tersebut Bapak Ibu. Dengan cara saya menanyakan tadi dan memberikan penguatan kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak merasa menjadi orang yang paling disalahkan di sini. Dan ini cukup efektif Bapak Ibu, karena kalau kita tidak menggunakan segitiga restitusi seperti ini, bahkan nantinya yang ada murid akan menjadi semakin terbebani atau merasa semakin disalahkan, menjadi orang yang paling salah. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini, murid di sini kelihatan bahwa mereka tidak merasa bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan, dan murid tersebut nantinya bisa mempunyai atau memiliki rasa tanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Jadi di sini kita hanya memfasilitasi tugas kita pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, itu sebuah video yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, di penutup ini Bapak Ibu, mari kita refleksikan bersama dalam penerapan program disiplin positif ini Bapak Ibu. Hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah Bapak Ibu yang saya harapkan kedepannya nanti untuk kita semua, agar kita sebagai pendiri itu kita sesuai dengan amanat yang telah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita harus menjadi seorang among bagi murid-murid kita. Jadi bukan lagi kita itu menuntut terhadap murid-murid kita. Jadi semoga kedepannya nanti dengan adanya diseminasi ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan ilmu kepada Bapak Ibu agar bisa berubah paradigma yang lama menjadi sesuai dengan paradigma yang baru yang telah saya sampaikan barusan. Nah, tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu. Namun sebelum saya tutup,
mungkin dari Bapak Ibu ada hal-hal yang masih mengganjal atau perlu dipertanyakan atau bahkan ada sebuah syarat untuk kedepannya. Monggo saya kasih waktu kepada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan atau memberikan saran terhadap apa yang telah saya sampaikan sebelum acara ini saya tutup, Bapak Ibu. Silakan Pak Soedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapan budaya positif di kelas, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas sehingga kita harus menerapkan dan memilih keyakinan kelas yang harus kita terapkan? Terima kasih Pak Soedi, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa sekali. Tadi pertanyaannya kalau bisa saya simpulkan yaitu adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yang berbeda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kalau peraturan itu adalah sebuah pernyataan yang sudah kita lakukan atau kita buat sendiri tanpa melibatkan orang lain. Jadi itu adalah peraturan. Karena di sini ada kaitannya dengan disiplin positif yang ada di kelas, maka peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh kita sendiri tanpa melibatkan murid. Beda dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang memang kita buat bersama-sama dan melalui diskusi dan berakhir pada sebuah kesepakatan. Jadi pada intinya kalau di dalam kelas itu diadakan peraturan, maka jika ada siswa yang melanggar, ya pastinya kan korbannya nanti jiwa murid. Karena yang membuat peraturan itu adalah kita sebagai seorang guru. Jadi nanti efeknya ke murid. Jadi murid nanti kalau sudah melanggar peraturan itu, maka dia akan merasa menjadi istilahnya terbebani dengan adanya peraturan itu, sehingga ujung-ujungnya nanti pasti akan kena hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas di sini beda, Pak Soedi. Kalau keyakinan kelas di sini, jika ada siswa yang melanggar, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi tanpa harus merasa berat atau tidak menerima dengan hal tersebut apabila siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Jadi secara tidak langsung siswa itu nantinya akan sadar terhadap apa yang dilakukan. Makanya di dalam budaya positif itu diterapkan sebuah keyakinan kelas, itu tujuannya untuk mendisiplinkan murid atau warga kelas yang ada di kelas tersebut. Demikian Pak Soedi jawaban dari saya, pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa sekali. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan Pak Fadil. Terima kasih. Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang posisi kontrol. Pada posisi kontrol, apakah dari kelima posisi kontrol itu dapat diterapkan di masing-masing kelas atau jenjang dalam menangani suatu permasalahan pada murid dengan permasalahan yang sama? Terima kasih. Terima kasih Pak Fadil. Pertanyaan yang bagus juga dari Pak Fadil. Tadi kalau saya simpulkan, Pak Fadil menanyakan tentang 5 posisi kontrol itu apakah bisa diterapkan di masing-masing kelas atau jenjang dengan permasalahan yang sama. Saya bahas satu persatu karena di sini saya menangkap ada 2 pertanyaan, yaitu tentang 5 posisi kontrolnya, kemudian yang kedua kasusnya yang Bapak Fadil tanyakan. Kalau 5 posisi kontrol itu bisa diterapkan Bapak Fadil di semua kelas atau jenjang, baik itu sebagai penghukum, sebagai pemantau, merasa bersalah, teman, dan juga manajer. Ini bisa diterapkan. Cuma kalau kita melihat kasus, misalkan
kita melihat ada siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Nah, posisi kita di sini kalau di kelas tinggi ini kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang misalkan penghukum. Kalau misalkan siswa ini memang sudah benar-benar kelewat batas, bisa saja menjadi posisi kita itu sebagai seorang penghukum. Tapi kalau yang melanggar itu siswa kelas rendah, misalkan kelas 1, jadi jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Itu tidak benar atau kurang pas jika kita harus memposisikan diri kita sebagai penghukum. Karena yang kita hadapi itu adalah anak kecil yang masih berada di kelas rendah, dan sebaiknya kita bisa membedakan dari masing-masing jejak sesuai dengan kasusnya. Jadi kalau misalkan sering datang telat, kalau di kelas tinggi bisa kita terapkan atau bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kalau di kelas rendah bisa kita lakukan posisi diri kita sebagai seorang teman atau seorang manajer Bapak Ibu. Dan yang paling saya sarankan memang dari kelima posisi kontrol itu kita harus menjadi seorang manajer, karena di situ sudah komplit benar. Dan apa yang ada di keempat posisi kontrol itu ada di posisi manajer, semua sudah jelas. Jadi tinggal Bapak Ibu menerapkan bagaimana jika nantinya Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Fadil. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo dipersilakan. Ya, silakan Bu Is. Terima kasih waktunya. Mungkin ini bukan suatu pertanyaan, sepertinya ini adalah suatu himbauan dan saran ya Pak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Surono karena beliau sudah mau ikuti CGP ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, utamanya di sekolah kita, sehingga apa yang menjadi kebiasaan kita dalam pembelajaran dan dalam menghadapi anak ataupun menghadapi sebuah kasus, kita bisa membijaki atau bisa menyikapi dengan yang telah kita pelajari atau yang telah kita musyawarahkan pada siang hari ini. Lalu himbauan saya kepada Bapak Ibu guru ke depan setelah ini hendaknya bisa menghindari miskonsepsi, karena sepertinya sudah menjadi terbiasa dan kebiasaan di setiap kelas itu ada beberapa miskonsepsi yang ditayangkan tadi itu sering ada di dalam kelas dan sering kita lakukan sebagai guru. Mungkin juga bagi saya apabila saya masuk ke suatu kelas sering mengaplikasikan miskonsepsi itu. Jadi mari kita bersama berubah menuju perubahan yang lebih bagus ke depan dengan adanya suatu pembaharuan yang kita terima dari Bapak Surono sekarang, sehingga ke depan kita bisa berubah menjadi lebih baik, utamanya kita sebagai pendidik. Yang kita hadapi adalah seorang anak yang memang dari setiap anak itu ada banyak perbedaan, ada banyak keunikan dari sifat, dari karakter, dari bakat. Kita sebagai guru harus mampu dan bisa memilah dan memilihnya, bahkan bisa menyikapinya. Masing-masing anak itu pasti berbeda. Lalu selanjutnya di posisi kontrol, saya memang tertarik dengan posisi kontrol itu. Insya Allah Bapak Ibu guru saya juga sarankan bisa memposisikan diri sebagai teman dan manajer yang baik bagi anak-anak. Jadi anak-anak merasa disayang, merasa diayomi, merasa dipeduliin oleh gurunya,
diperhatikan sehingga ada kenyamanan dalam setiap mengikuti pembelajaran yang diterima di kelas. Jadi luar biasa Pak Surono sudah bisa membuka mindset kita semua sebagai seorang pendidik di sini untuk menuju suatu perubahan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang lain, monggo ikuti jejak Bapak Surono, ikut CGP Bapak Ibu, karena kita akan menuju era yang sudah tidak sama lagi dengan era kita. Ke depan kita akan hadapi anak yang luar biasa inteligensinya, luar biasa sikapnya, luar biasa dari bakat dan semua yang ada di dalam diri anak itu. Jadi saya mohon monggo bersemangat untuk bisa mengikuti jejak Bapak Surono, mengikuti CGP sehingga kita semua menjadi insan-insan yang merdeka seperti yang diharapkan oleh kurikulum kita. Baik guru maupun siswanya menjadi siswa yang merdeka. Gitu ya, itu saran mungkin Pak Surono dan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas semua perhatiannya dan juga atas semua apa yang disampaikan. Monggo dilanjut Pak Surono, terima kasih. Terima kasih Bu Cis atas sarannya dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi mulai dari awal sampai akhir itu akan mendapatkan sebuah kebaikan yang mana nantinya bisa melakukan sebuah perubahan terhadap Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tak lupa saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dari awal sampai perjumpaan kita pada siang hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya akan membawa sebuah perubahan terhadap diri kita, yang mana nanti ujung-ujungnya kita akan bisa menstabilkan atau berubah pola pikir kita dalam proses belajar mengajar ke depannya. Saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.